Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanabibila dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menyelesaikan tugas ekonomi jurnal umum untuk memenuhi tugas ujian praktik ekonomi saya. Yuk simak videonya. Jadi kita akan membuat jurnal umum menggunakan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT HiB Labels per Desember 2023. Jadi transaksi pada tanggal 1 berbunyi seperti ini. Menerima pendapatan jasa pemeriksaan pembukuan beberapa perusahaan secara tunai sebesar Rp6.000.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita mendapat pendapatan sebesar Rp6.000.000. Jadi penulisannya seperti ini. Pada tanggal 1, nama akunnya berarti kas. Lalu didebit 6 juta. Lalu di bawahnya pendapatan jasa. Di kredit sebesar Rp6.000.000. Selanjutnya pada tanggal 2 transaksinya berbunyi seperti ini. Membayar rekening telepon dan air sebesar Rp200.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa beban telepon dan air kita bertambah. Jadi penulisannya seperti ini. Di debit sebesar Rp200.000. Lalu kas kita berkurang sebesar Rp200.000. Lalu pada tanggal 3 transaksinya berbunyi seperti ini. Membayar gaji karyawan bulan ini sebanyak Rp4.800.000. Jadi beban gaji kita bertambah di debit dan kas kita berkurang. Lalu pada tanggal 4 transaksinya berbunyi seperti ini. Menerima di muka jasa pemeriksaan pembukuan sebuah perusahaan sebesar Rp700.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kas kita bertambah sebesar Rp700.000. Selanjutnya pada tanggal 5 kita menerima investasi dari pemilik berupa uang tunai sebesar Rp6.500.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kas dan modal kita bertambah. Kas di debit sebesar Rp6.500.000. Dan modal di kredit. Lalu pada tanggal 8, transaksinya berbunyi seperti ini. Membayar di muka sewa kantor setahun seharga Rp4.600.000. Jadi penulisannya seperti ini. Dan kas kita berkurang sebesar Rp4.600.000. Lalu pada tanggal 12 transaksinya berbunyi seperti ini. Membeli peralatan kantor secara tunai sebesar Rp240.000. Jadi kas kita berkurang karena kita membeli peralatan kantor sebesar Rp240.000. Jadi penulisannya seperti ini. Pada tanggal 12 peralatan kantor di debit. Dan kas di kredit. Selanjutnya pada tanggal 14 transaksinya berbunyi seperti ini. Membeli peralatan kantor berupa sebuah mesin tulis secara kredit sebesar Rp1.500.000. Karena kita membelinya secara kredit, jadi uang kita tidak berkurang, melainkan utang kita bertambah. Jadi penulisannya seperti ini.
Lalu utang kita bertambah. Dikredit sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 18 transaksinya berbunyi seperti ini. Menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri sebesar Rp10.000. Jadi penulisannya seperti ini. Kas kita bertambah karena kita mendapat pinjaman sebesar Rp10.000.000. Lalu utang kita bertambah sebesar Rp10.000.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 transaksinya berbunyi seperti ini. Membayar biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp200.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa beban keamanan dan kebersihan kita bertambah dan kas kita berkurang sebesar Rp200.000. Jadi penulisannya seperti ini. Lalu, pada tanggal 21, transaksinya berbunyi seperti ini. Telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi suatu perusahaan sebesar Rp2.500.000, tetapi baru dibayar sebesar Rp500.000. Jadi yang seharusnya kita mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000, tetapi kita baru dibayar Rp500.000. Jadi piutang kita bertambah. Jadi penulisannya seperti ini. Kas kita bertambah sebesar Rp500.000 karena tadi baru dibayar Rp500.000. Lalu di bawahnya piutang. Piutang kita bertambah sebesar Rp2.000.000. Lalu pendapatan jasa di kredit. Sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 23 transaksinya berbunyi seperti ini. Pemilik mengambil uang tunai sebesar Rp2.000.000 untuk keperluan pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prive-nya bertambah sebesar Rp2.000.000 di debit. Dan kasnya berkurang sebesar Rp2.000.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 24, transaksinya berbunyi seperti ini. Telah diselesaikan auditing pembukuan beberapa perusahaan jasa sebesar Rp8.800.000, tetapi belum diterima. Jadi yang seharusnya kita memperoleh uang sebesar Rp8.800.000, tetapi kita belum menerimanya. Jadi penulisannya seperti ini. Pada tanggal 24, piutang kita bertambah. Selanjutnya, pendapatan jasa. Sebesar Rp8.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 25, transaksinya berbunyi seperti ini. Membeli seperangkat komputer seharga Rp5.200.000 dibayar tunai sebesar Rp200.000. Jadi kita membeli komputer seharga Rp5.200.000, tetapi kita baru membayar sebesar Rp200.000. Jadi utang kita bertambah. Jadi ditulisnya seperti ini. Dicatat peralatan kantor di debit sebesar Rp5.200.000. Lalu kas kita berkurang, jadi kita tulis di kredit sebesar Rp200.000. Dan utang kita sebesar Rp5.000.000 di kredit. Lalu pada tanggal 26, membayar rekening telepon dan air sebesar Rp800.000. Jadi beban telepon dan air kita bertambah sebesar Rp800.000 pada tanggal 26.
beban telepon dan air sebesar Rp800.000. Lalu kas kita berkurang di kredit. Lalu pada tanggal 27 transaksinya berbunyi seperti ini. Mengangsur pinjaman bank sebesar Rp500.000 ditambah bunga sebesar Rp200.000. Jadi penulisannya seperti ini. Pada tanggal 27, utang bank kita bertambah. Lalu kas kita berkurang sebesar Rp700.000 di kredit. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 28 transaksinya berbunyi seperti ini. Menerima pelunasan piutang dari beberapa perusahaan sebesar Rp6.800.000. Jadi efeknya di jurnal umum itu kas kita bertambah dan piutang kita berkurang. Tanggal 28. Kas kita bertambah Rp6.800.000 di debit. Piutang kita berkurang sebesar Rp6.800.000. Selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.